Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Korwil-Jam Dikpora Kecamatan Purwonegara, Ibu Lilis yang saya hormati, yang saya hormati Ketua KKG beserta anggota dan teman-teman semuanya, anggota KKG PJOK Kecamatan Purwonegara yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kesempatan kita melakukan kegiatan KKG, akan ada agenda berupa praktik baik yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir membuat bukti karya pada program PKG PJOK tahun 2024 gelombang 2. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan menyampaikan praktik baiknya adalah yang pertama Saudara Setia Norwicaksono dari SD Negeri 5 Purwonegara yang akan menyampaikan materi tentang SEM. SEM itu Sport Education Model. Yang kedua, nanti ada teman kita Saudara Amri Ramadan dari SD Negeri Pocong Beduk yang akan menyampaikan tentang pembelajaran teori, pembelajaran pencegahan penyakit menular mutaber. Berikutnya yang ketiga adalah saudara kita Saudari Rina Listiawati dari SD Negeri 3 Petir yang akan menyampaikan praktek baiknya dalam pembelajaran gerak dasar lokomotor. Untuk kesempatan kali ini berkenan Ibu Ilis selaku Korwil-Jam Dikpora Kecamatan Purwonegara untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan program ini dan bagaimana harapan Ibu nanti terhadap dampak program ini ke depan, khususnya pada kegiatan KKG PJOK Kecamatan Purwonegara. Atas waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ketua KKG PJOK Kecamatan Purwonegara beserta teman-teman guru PJOK Kecamatan Purwonegara yang selalu aktif, semangat, dan insya Allah atas izin Allah sekarang semuanya dalam keadaan sehat dan powerful. Saya bangga dengan teman-teman guru PJOK yang insya Allah istiqomah. Ini istiqomah sejak ada KKG. Tidak karena PMM, tidak karena ada hal lain pun, tempatnya saja yang berubah-ubah, ya, sampai berpindah-pindah di aula Kemenag, ya. Ini luar biasa. Marilah kegiatan yang baik ini terus, karena prinsip kita belajar sepanjang hayat, lifelong education, apalagi di momen-momen seperti ini adanya kita saling berbagi praktik baik. Kapan kita belajar kalau tidak karena mengalami? Praktik baik yang sudah ditularkan, yang sudah dialami dan sudah melaksanakan, ini sungguh beda dengan praktik baik yang memang kita banyak teori saja, tapi karena bukan praktik baik, beda. Penyampaian pun saya tadi sudah mendengar itu Mas Yoyo itu menggelegar luar biasa. Salut, ada 3 teman di sini. Mas Yoyo dari Purwonegara 1. Lima. Oh,
nantinya mau di Purwokerto 1, enggak ya? Purwokerto 5 dan Pak Eri di Pucung Beduk 2, kemudian Mbak Mila Rina ya, yang selalu cantik ya, itu dari 3 petir ya, luar biasa. Ini ada SEM, ada bagaimana teori mencegah penyakit menular, kemudian gerak dasar lokomotif. Saya ingat betul ketika praktik terbaik ini dilakukan teman-teman PJOK P3K yang melaksanakan PIGP, ya kan? Pendampingan induksi guru pemula, juga di situ hadir Pak Agus itu saat di lapangan Kalikulus ya Pak. Itu gerak lokomotif itu seperti apa sebetulnya mereka itu? Setelah melakukan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, ya kan? Ya, mereka menikmati, senang, anak-anak itu mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ini semua bekal dari KKG ya. Nah, praktik baik ini berbeda-beda karena hobi itu juga kelihatan, oh guru PJOK ini senang banget nih. Kalau ada yang hobinya voli misalnya, ada yang hobinya lari seperti itu, mesti sing didalami lebih mendalam yang itu. Pak Agus, setiap praktek baik yang sering itu adalah tentang sepak bola, ya kan? Karena hobinya misalnya seperti itu. Mari kegiatan ini terus dan terus istiqomah. Motor penggeraknya karena Pak Agus itu ulakannya di Kemendikbud, ya kan? Tidak hanya zaman Mas Menteri, sebelumnya juga, apalagi sekarang. Silakan Pak Agus, teman-teman dengan semangat selalu. Ini yang kebetulan tidak kausan juga tidak apa-apa, sudah hadir, ikuti dan lakukan. Sekarang praktik terbaik hanya diikuti tapi tidak melakukan di sekolahnya masing-masing eman-eman, iya kan? Ini dan lakukan nantinya juga akan praktik baik juga kan? Halo, iya, semuanya kan? Satu persatu pada kegiatan disiminasi ini. Ya, ini saatnya bimbingan terbaik juga dari ketua KKG ini. Silahkan Pak Agus, teman-teman, karena di sini sangat menginspirasi. Nah, saya punya sekretaris apa ya Pak Ketua? Iya, yang luar biasa katanya. Padahal narasumber nasional ini. Saya yang jelas kalau bisa mengikuti dari awal sampai akhir, saya juga butuh belajar karena bisa malah saya nggak tahu apa itu yang akan disampaikan nanti tentang SEM. Iya kan? Saya banyak belajar. Kalau penyakit menular, mutabel, diare dan seterusnya itu insya Allah ya saya terus gerak lokomotor sudah, tapi SEM ini saya belum pernah mengikuti secara detail. Teruslah menginspirasi banyak teman, selalu istiqomah dalam setiap kebaikan, hayati tentang pengalaman. Karena momen hari ini tidak akan terjadi di saat yang lalu atau yang akan datang. Karena waktu hari ini adalah yang terbaik. Jadilah orang yang selalu bahagia dengan masa depan. Jangan pernah mengingat masa lalu, ikuti masa sekarang dengan maksimal. Itu dari saya, mohon maaf apabila banyak yang kurang pas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. SEM yang nanti akan disampaikan oleh saudara kita Mas Yoyo itu adalah singkatan dari Sport Education Model. Jadi lebih detailnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Mas Yoyo. Untuk kesempatan yang pertama, mumpung Bu Risma masih ada di sini, jika waktu memungkinkan, mari kita
kita ikut mendengarkan presentasi dari Mas Yoyo dalam praktek baik pembelajaran SEM dalam aktivitas permainan turnamen sepak bola mini. Untuk itu kepada Mas Setio Nur Wicaksono dari SD Negeri 5 Purwanegara dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Tri Agus Setio atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Korwil Dipora Kecamatan Purwanegara, Ibu Ilis Widaningrum. Yang saya hormati Ketua KKG PJOK Kecamatan Purwanegara. Yang saya hormati pengurus KKG Kecamatan Purwanegara. Yang saya tidak lupakan teman-teman PJOK Kecamatan Purwanegara. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, sehingga pada hari ini, hari Senin, kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Purwanegara dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik dalam program diseminasi PKG PJOK Kecamatan Purwanegara. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tri Agus atau Pak Agus Tri yang sudah sangat-sangat memberikan motivasi kepada saya untuk berpikir, ya, untuk berpikir tidak berada di zona nyaman, ya kata Pak Agus ya. Terus berpikir, ya Bu, ini luar biasa Mas Agus Tri, Bu, ya. Menjadi inspirasi saya. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yanto yang sudah membantu saya dan teman-teman untuk memfasilitasi tempat, sound dan sebagainya. Terima kasih Pak Yanto. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk program berbagi praktik baik, ya, untuk program saya dalam rangka memenuhi tugas diseminasi PJOK tahun 2024, ya, gelombang 2, ya, berjudul Turnamen Sepak Bola Mini dengan model Sport Education Model atau SEM, ya. Mungkin Bapak Ibu merupakan hal baru, ya, baru pernah mendengar tentang SEM. Saya juga kemarin kegiatan PKG selama 1 minggu pertemuan di SD Negeri 4 Kradegan, ya. Saya mendapatkan materi tentang SEM, Ibu, ya. Jadi setelah saya mendapat materi, saya coba praktekkan kepada siswa saya di lapangan depan SMA gitu, ya. Oke, untuk Sport Education Model atau SEM itu sendiri merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan dan memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Jadi model SEM itu tidak hanya menawarkan Bapak Ibu, tapi memberikan siswa kesempatan untuk menjalankan perannya, untuk menjalankan tugasnya terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nantinya, ya. Ya, latar belakang atau situasi yang mendasari saya untuk melakukan kegiatan program SEM itu sendiri dalam sepak bola mini adalah guru di pendidikan dasmani di sebuah sekolah dasar ingin meningkatkan keterlibatan siswa saat mempelajari sepak bola mini. Sebagian siswa terlihat pasif dalam aktivitas fisik dan ada siswa yang merasa tidak percaya diri dengan keterampilannya.
Bahkan beberapa siswa cenderung lebih suka materi gerak dasar lokomotor, ya, dalam hal ini jalan-jalan, ya, jalan-jalan, ya. Yaitu sehingga mungkin siswa kan setiap saya datang, Pak Guru jalan-jalan, Pak Guru jalan-jalan. Nah, dengan modal SEM ini saya memberikan kesempatan siswa untuk memilih materi, tidak hanya jalan-jalan, tapi siswa diberikan pilihan untuk berolahraga, materi olahraga. Ya, guru memutuskan untuk menerapkan pembelajaran SEM yang berfokus pada kerjasama, partisipasi aktif, dan refleksi. Ya, lanjut ada tantangan. Ya, tantangannya yang pertama adalah perbedaan kemampuan siswa. Siswa yang sudah mahir bermain sepak bola, sementara siswa yang lain baru belajar dasar-dasar sepak bola. Yang kedua ada motivasi yang beragam. Tidak semua siswa termotivasi untuk terlibat aktif. Ini contoh nyatanya di sekolah saya. Ya, kelas 5 itu seringnya milihnya jalan-jalan. Jadi misalkan nggak jalan-jalan, lapang lah. Saya nggak mau jalan nggak mau ini Pak lah. Ini membuat saya untuk mencoba menerapkan SEM di sekolah saya. Yang ketiga adalah kolaborasi tim. Sebagai permain kelompok, keberhasilan sepak bola ini memerlukan kerjasama antar anggota tim. Ya, untuk aksi nyatanya atau penerapannya, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang seimbang berdasarkan tingkat kemampuan. Setiap kelompok memiliki tugas seperti pemain, kapten, wasit untuk melibatkan semua anggota. Yang kedua adalah pengembangan aktivitas. Guru mengenalkan permainan melalui aktivitas sederhana seperti passing, dribbling, dan shooting. Yang kedua adalah sesi mini games dilakukan dengan aturan yang disesuaikan agar lebih inklusif, misalnya membatasi durasi penguasaan bola oleh satu pemain. Terus yang ketiga adalah tugas reflektif. Setelah permainan selesai, setiap kelompok berdiskusi tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana mereka dapat bekerjasama lebih baik di masa depan. Yang keempat adalah penguatan positif. Guru memberikan penghargaan tidak hanya kepada tim yang menang, tetapi juga kepada siswa yang menunjukkan semangat kerjasama atau perkembangan keterampilan. Ya, ini saya contohkan ini. Kemarin saya sudah melakukan di halaman sekolah dan di lapangan. Saya melakukan 2 kali, Bapak Ibu ini. Ya, yang pertama di sekolah. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang seimbang. Ini saya membagi kelompok. Nih, ada kelompok yang baju merah sama kelompok yang baju hijau. Berdasarkan tingkat kemampuan. Setiap kelompok memiliki tugas seperti pelatih, pemain, kapten, supporter, dan wartawan untuk melibatkan semua anggota. Jadi kegiatan SEM ini, sepak bola turnamen ini dilakukan murni oleh siswa, Bapak Ibu. Misalnya ada sebagai wasit, sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai supporter, bahkan ada yang sebagai wartawan. Ada sebagai wartawan ini, ya. Ini wasitnya sedang staf kapten sedang menentukan untuk tempat atau bola. Nah, ini yang gambar nomor 2. Terus ini ada gambar nih, siswa berperan sebagai supporter. Ini heboh sekali ini waktu itu videonya, nanti saya tampilkan. Ini siswa sebagai supporter mendukung teman-temannya yang sedang bermain bola. Terus setelah selesai ada wartawannya ini. Ya, ada wartawannya sedang mewawancarai tim yang menang. Bagaimana perasaannya, kenapa bisa menang dan sebagainya. Seperti itu. Ya, terus selanjutnya guru mengenalkan permainan melalui aktivitas sederhana seperti passing, dribbling, dan shooting. Ya, saya mencoba di depan siswa mencontohkan gerakan passing, dribbling, dan
shooting. Terus yang kedua adalah sesi mini game dilakukan dengan aturan yang disesuaikan agar lebih inklusif, misalnya membatasi durasi penguasaan bola oleh satu pemain. Ini anak-anak mencoba di halaman. Lalu selanjutnya adalah ini, setelah selesai permainan siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, ya, berdiskusi tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana mereka dapat kerjasama dengan baik di masa depan. Ya, untuk selanjutnya setelah selesai, guru memberikan penghargaan tidak hanya kepada tim yang menang, tetapi juga kepada tim yang menunjukkan semangat kerjasama atau perkembangan keterampilan. Ini saya memberikan reward berupa piala ya kepada tim yang menang ya. Oke, untuk refleksinya dari guru mencatat bahwa semua pendekatan SEM siswa yang sebelumnya pasif menjadi terlibat lebih aktif karena merasa dihargai dalam tim. Pembagian tugas membuat siswa memiliki peran penting sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Dari siswa merasa senang. Ini istilahnya luar biasa ini. Kita kemarin sudah praktek sih, ya. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada kemenangan, tetapi juga pada proses belajar dan kerjasama tim. Mereka menyadari pentingnya mendukung satu sama lain. Untuk perbaikan ke depan, guru merencanakan untuk lebih sering memberikan umpan balik individu kepada siswa dan mengintegrasikan lebih banyak aktivitas yang melatih. Oke, untuk selanjutnya, ya ini penutupan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis dalam sepak bola mini, tetapi juga membangun keterampilan sosial, keterlibatan siswa secara keseluruhan. Ya, kerjasama tim. Yang paling penting adalah kerjasama tim. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran dengan metode SEM. Ya, baik Ibu semuanya. Kemarin saya mencoba menerapkan model SEM di lapangan 2 Purwonegara, ya. Silakan di play Mas Hasan. Ya. Ini ada pelatihnya, ada wasitnya. Ini 2 tim saya bedakan Bapak Ibu, biar nanti tidak bingung. Seragamnya saya bedakan. Nah, ini wasitnya dulunya malah di belakang. Ya, akan lanjut Mas. Nah, ini semuanya berperan aktif Bapak Ibu. Tuh di belakang ada supporter dari tim merah. Ini baju hitam pelatih. Ini pelatihnya ini. Nah, ini supporter dari tim hijau. Iya, ini. Oke, cukup. Mas Hasan. Ya. Ya. Yang saya dapatkan kemarin setelah saya melaksanakan model SEM, ya, saya mendapatkan siswa cenderung lebih, yang jelas lebih gembira, lebih senang untuk melakukan gerakan. Bahkan setelah saya melakukan penerapan ini, siswa kelas 5 juga ingin melaksanakan. Pak Guru, coba besok kayak kelas Pak Guru yang modal SEM itu seperti itu. Anak kelas 5 itu kayaknya karena melihatnya ada pialanya, jadi anak merasa termotivasi untuk melakukan seperti itu. Ya, baik Bapak semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait model SEM, ya, Sport Education Model dalam turnamen sepak bola mini. Ya, selanjutnya untuk tanya jawab, pertanyaan silakan. Ada yang mau menanyakan tentang SEM, silakan. Oke, Mas Halim. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Halim Dwi Budi dari SD Negeri 4 Kaligrus. Dari hasil presentasi tadi di atas, mungkin ada faktor apa atau kesulitan, mungkin atau tantangan yang dihadapi dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Halim. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya juga sedang sama-sama belajar, ya.
Mas Halim, Pak Halim menanyakan tantangan utama, faktor utama yang mendasari saya menerapkan SEM ya Mas ya. Ya, seperti sudah saya tadi jelaskan, untuk faktor utamanya adalah kurangnya aktivitas siswa terhadap pembelajaran tersebut. Masih berarti siswa masih pasif. Saya contohkan itu kelas 5, ketika saya baru datang langsung menjemput Salim, Pak Guru nanti jalan-jalan. Pak Guru nanti jalan-jalan. Nah, dengan dasar tersebut saya mencoba berpikir, saya mencoba menerapkan SEM ini. Ya, dengan harapan siswa nantinya tidak hanya terpaku dengan kegiatan gerak dasar lokomotor, jalan-jalan, lari dan sebagainya. Siswa mempunyai banyak pilihan, banyak kesempatan untuk memilih jenis olahraga yang mereka sukai. Kalau kelas 6 memang kebanyakan sepak bola seperti itu. Begitu Pak Halim, ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Ada yang lain? Boleh, Bu. Luar biasa ya, Mas Yoyo, tidak hanya waktu itu saja, tapi sekarang terbukti sudah. Ya. Terima kasih. Ini memang sport education model. Ini rupanya tidak hanya di satu materi tertentu. Kebetulan saja itu materi yang memang anak-anak suka ya. Jadi bisa lebih ke sosiodrama seperti itu ya. Jadi anak mengalami, mengikuti, tapi dalam pembelajaran PCOK sepak bola. Nah, ada materi lain misalkan di PCOK yang anak kurang menarik bagi anak. Itu malah lebih, tantangannya lebih. Iya, jadi seandainya yang disemkan itu justru di pelajaran yang justru anak-anak kurang menarik seperti itu. Ya kan, kalau sepak bola jelas semua senang. Tadi kalau saya boleh memberi masukan, itu untuk supporternya jangan terlalu sedikit seperti itu. Iya kan? Ini rupanya terbagi menjadi 2. Jadi jangan ini karena mau untuk video misalnya atau untuk mencoba, tapi beneran begitu, betul-betul anak bisa juga antara kelas 4 dan kelas 5 gitu kan, 5 dan 6 per kelas itu akan lebih menantang lagi. Ini awal yang baik dan menginspirasi yang lain. Begitu ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Ilis yang sudah memberikan masukan yang sangat-sangat luar biasa, berarti buat saya. Betul apa yang disampaikan dengan Bu Ilis, mencoba hanya tidak satu kelas, tetapi mungkin dengan 2 kelas. Memang kemarin jujur saya Bu, sebenarnya kepengen satu sekolahan, tetapi karena mungkin keadaan tidak memungkinkan karena hujan, jadi saya proses dulu, mencoba satu kelas dulu. Nanti ketika saya sudah mungkin anak-anak merasa bahagia dan sebagainya, saya nanti mencoba dengan beberapa kelas, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Setio Nur Wicaksono, SD Negeri 5 Purwonegara yang sudah menyampaikan materi tentang